Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai jenis-jenis bencana yang terdiri sebagai berikut. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. What a wonderful Cara mengatasi banjir. Untuk mengatasi bencana banjir, banyak hal yang harus dilakukan. What a wonderful world. Membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menghambat aliran air sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Menurut sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air. Membangun rute-rute drainase alternatif, kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa sehingga dapat mencegah limbah dan kelebihan terhadap sungai. Tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Tidak menebangi pohon-pohon di hutan karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air sehingga jika terjadi hujan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah, bahkan akan mengurus tanah. Hal ini pula dapat menyebabkan tanah. Membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai. Tembok laut di sepanjang pantai-pantai dapat menjaga tingkat ketinggian air agar tidak masuk ke dalam daratan. 2. Cara mengantisipasi kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung meliputi kegiatan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan, inventarisasi faktor penyebab kebakaran, penyiapan regu pemadam kebakaran, pembuatan prosedur tetap, pengadaan sarana dan prasarana, dan pembuatan sekat bakar. Selanjutnya, mengantisipasi gempa bumi. Antisipasi yang harus dilakukan bagi masyarakat luas adalah apa dan bagaimana cara menghadapi kegiatan gempa pada saat dan sesudah gempa terjadi. Beberapa saran dalam menghadapi kejadian gempa adalah sebagai berikut. Sebelum terjadi gempa, mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Ingat, gempa dapat terjadi sewaktu-waktu. Meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Matikan segera lampu, kompor, minyak atau gas, serta listrik agar terhindar dari bahaya kebakaran. Antisipasi saat terjadi gempa. Jika berada di dalam ruangan, diamlah sejenak. Jangan panik dan segeralah keluar dari ruangan. Secepatnya mencari perlindungan di bawah meja atau di dekat pintu. Jauhi tempat-tempat yang mungkin mengakibatkan luka seperti kaca, pipa gas, atau benda-benda tergantung yang mungkin akan jatuh
Jika berada di luar rumah, tinggallah atau carilah tempat yang bebas dari bangunan-bangunan yang tinggi, pohon atau dinding. Janganlah memasuki bangunan meskipun getaran gempa sudah berhenti, karena tidak mustahil runtuhan bangunan rumah Anda. Jika berada di tengah keramaian, janganlah turut berdesak-desakan mencari jalan keluar. Meskipun orang-orang yang panik mempunyai keinginan yang sama, carilah tempat yang tidak akan kejatuhan runtuhan. Jika berada dalam bangunan tinggi, secepatnya mencari perlindungan di bawah meja dan jauhilah jendela atau dinding di luar bangunan. Tetaplah berada di lantai di mana kamu berada ketika gempa terjadi, dan jangan gunakan elevator atau lift yang ada. Jika sedang mengendarai kendaraan, hentikan kendaraan kamu dan tetaplah berada dalam mobil, dan pinggirkanlah mobil kamu. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jalan layang. Jika gempa sudah berhenti, janganlah langsung melintasi jalan layang atau jembatan yang membentang sebelum dipastikan kondisinya aman. Setelah terjadi gempa, tetap menggunakan alas kaki untuk menghindari pecahan-pecahan kaca atau bahan-bahan yang merusak kaki. Periksalah apakah kamu mendapat luka yang memerlukan perawatan segera. Periksalah aliran atau pipa gas yang ada, apakah terjadi kebocoran. Jika tercium bau gas, usahakan segera menutup sumbernya dan jangan sekali-kali menyalakan api dan merokok. Periksalah kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan kamu. Dengarkan informasi melalui televisi, radio, telepon yang biasanya disiarkan oleh pemerintah bila hal ini memungkinkan. Bersiaplah menghadapi kemungkinan terjadinya gempa-gempa susulan dan berdoa agar terhindar dari bencana yang lebih parah. Selanjutnya, cara mengantisipasi tsunami. Beberapa langkah dalam antisipasi dari bencana tsunami. Jika kamu sedang berada di pinggir laut atau dekat sungai, segera berlari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah menuju bukit yang terdekat. Jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Jika situasi tidak memungkinkan, untuk melakukan tindakan nomor 2, carilah bangunan bertingkat yang bertulang baja. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas. Jika situasi memungkinkan, pakai jaket hujan dan pastikan tangan kamu bebas dan tidak membawa apa-apa. Kemudian mengantisipasi bencana angin puting beliung. Memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin besar. Di daerah rawan angin badai, perlu adanya standar bangunan yang bisa memperhitungkan bahan angin, sehingga struktur bangunan dapat bisa menahan angin. Lakukan penghijauan di bagian atas angin untuk meredam daya angin. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi letupan. Mengetahui bagaimana cara penyelamatan. What a wonderful Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat untuk para nelayan supaya What a wonderful world. kuat kapal-kapal. Mengantisipasi tanah longsor. Mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Menjaga drainase. Fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Membuat teras sering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem akarnya dalam dan jarak tanam yang tepat. Ini untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Jika ingin mendirikan bangunan, gunakan fondasi yang kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana.
rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pembuatan tanggul penahan untuk tumpukan batu